Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ingat, di rumah tetap ikuti protokol kesehatan. Di luar juga tetap ikuti protokol kesehatan. Baiklah, pada video pembahasan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kondisi atau keadaan alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuki materi tersebut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku semua memahami apa yang telah Bapak sampaikan nantinya. Baiklah, untuk memulai kita pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, baiklah, seperti biasa, Bapak akan memberikan motivasi untuk kalian semua. Nah, jika Bapak bilang semangat pagi, jawabannya adalah pagi. Luar biasa, dengan semangat ya. Karena mengapa? Semangat pagi ialah sebagai simbol bahwa anak-anakku sekalian ketika bangun dari tidur, kalian mandi di rumah, gosok gigi dan lain sebagainya, sarapan, ketika kalian berangkat sekolah dengan semangat yang luar biasa ingin menuntut ilmu. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa semangat pagi adalah betul-betul kita berniat di dalam hati kita dengan semangat yang sangat tinggi bagaimana caranya kita untuk menggapai cita-cita. Walaupun dalam keadaan siang pun kita harus dalam keadaan tetap semangat pagi. Begitu juga malam pun kita harus dalam keadaan semangat pagi. Oke, Bapak coba ya. Sekali lagi ya, semangat pagi, luar biasa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Baiklah, kita masuki ke pembahasan kali ini. Ya, ini tentang keadaan dan kondisi alam yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal keberagaman kondisi alam yang ada di Indonesia, dilihat dari keadaan fisik wilayah dan persebaran flora dan fauna. Kondisi alam Indonesia. Jika dilihat dari keadaan fisik wilayah Indonesia, dapat kita lihat bahwasanya keadaan fisik wilayah Indonesia itu meliputi A. Kondisi letak geologis Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya letak geologis adalah letak suatu negara ditinjau dari keadaan lapisan batuan. Berdasarkan letak geologisnya, negara Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan besar. Di antaranya ialah jalur pegunungan atau disebut dengan Sirkum Mediterania. Yang kedua, jalur pegunungan atau disebut sebagai Sirkum Pasifik. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan jalur pegunungan atau sirkum yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi. Yang pertama ialah Sirkum Mediterania dan yang kedua adalah Sirkum Pasifik. Di mana dari kedua sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania ini menunjukkan bahwa Indonesia banyak terdapat gunung api yang masih aktif. Gunung api sering menimbulkan bencana saat erupsi atau letusan, bahkan kadang menelan korban ribuan jiwa penduduk di sekitarnya. Namun, anak-anak juga perlu ketahui ada manfaatnya atau keuntungan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluknya. Berkat letusan gunung tersebut menghasilkan tanah yang sangat subur sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah yang terkena letusan tersebut. Selain itu juga, wilayah Indonesia terdapat 3 zona yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ialah Dangkalan Sunda. Yang kedua, Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul atau disebut sebagai Laut Pertengahan. Dan yang ketiga ialah Dangkalan Sahul. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar letak geologis Indonesia berdasarkan 3 daerah dangkalan. Yang pertama tadi ialah Dangkalan Sunda, yang kedua Laut Pertengahan, dan yang ketiga Dangkalan Sahul. Apa yang dimaksud dengan Dangkalan Sunda?
Dangkalan Sunda adalah perairan laut yang dahulu berupa daratan yang berperan dalam proses persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan untuk dangkalan Sahul adalah perairan di kawasan timur Indonesia yang dangkal itu dahulunya merupakan daratan yang kering yang menyebabkan fauna dapat menyebar di Australia ke Papua dan sekitarnya, sehingga daerah tersebut disebut sebagai daerah atau persebaran jenis flora dan fauna, yaitu jenis flora dan fauna Australis. Untuk selanjutnya, Indonesia juga dipertemukan oleh 3 lempeng tektonik besar, yaitu A. Lempeng Indonesia Australia, B. Lempeng Eurasia, C. Lempeng Pasifik. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari gambaran lempeng tektonik yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, dari pergeseran lempeng tersebut ada dampak negatif dan positif yang ditimbulkan. Sedangkan untuk dampak negatif yang ditimbulkan dari pergeseran tersebut ini bisa menyebabkan timbulnya gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Namun, dampak positif yang dihasilkan dari pergeseran lempeng tersebut yaitu terbentuknya banyak cekungan sedimen, yaitu cekungan yang menjadi batuan induk maupun batuan reservoir hidrokarbon atau memiliki kandungan minyak bumi dan gas. Inilah yang menjadi aset perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, keadaan fisik wilayah Indonesia dilihat dari bentuk muka bumi. Nah, kenampakan bentuk muka bumi di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan alam perairan. Sedangkan yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah semua yang tampak di seluruh permukaan bumi, baik berupa daratan maupun perairan. Adapun gambar bentuk permukaan bumi adalah sebagai berikut. Salah satu bentuk kenampakan muka bumi yang pertama ialah dataran rendah. Bentuk muka bumi ini adalah merupakan hamparan luas tanah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Pada dataran rendah ini, aktivitas penduduknya mayoritasnya ialah petani. Selanjutnya, bentuk kenampakan muka bumi yang kedua ialah bukit dan perbukitan. Apa yang dimaksud dengan bukit? Bukit adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah di sekelilingnya yang memiliki ketinggian lebih kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Pada bukit tidak terlihat curam seperti gunung. Nah, sedangkan perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Nah, untuk aktivitas penduduk yang tinggal di perbukitan ialah sumber mata air atau sungai yang dipakai sebagai sumber air untuk aktivitas masyarakat. Sedangkan untuk kenampakan muka bumi yang ketiga ialah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang tingginya lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Pada dataran tinggi memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung lancar seperti di dataran rendah, sehingga ada beberapa dataran tinggi yang ada di Indonesia dapat berkembang menjadi pusat ekonomi penduduk. Contohnya ialah di bidang pertanian, dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan dengan kemiringan lereng tertentu supaya mudah dalam menanam. Maka penduduk pada dataran tinggi memakai teknik sengkedan dengan memotong bagian lereng tertentu supaya menjadi datar. Nah, teknik inilah yang menjadi fungsi untuk mengurangi erosi atau pengikisan yang disebabkan oleh air. Yang keempat adalah gunung dan pegunungan. Gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang ada di sekelilingnya. Pada umumnya, bagian yang menjulang tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut bahkan lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pegunungan merupakan bagian dataran yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Di Indonesia, banyak sekali kita jumpai gunung-gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Gunung api juga banyak dijumpai di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung api di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusan yang sangat dahsyat seperti gunung api Tambora dan Krakatau. Inilah yang menyebabkan kondisi fisik wilayah Indonesia dilihat dari bentuk permukaan bumi. Indonesia memiliki banyak sekali pegunungan-pegunungan besar sehingga rentan pada terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, dilihat dari keadaan fisik wilayah Indonesia, bisa juga kita lihat dari keadaan iklim yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kita ketahui bahwasanya terdapat 3 jenis iklim yang sering kita jumpai. Yang pertama ialah iklim muson atau iklim musim. Yang kedua ialah iklim tropika atau iklim panas. Dan yang ketiga ialah iklim laut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh dari iklim musim atau iklim muson. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya, satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan sekali. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur atau disebut sebagai muson timur. Nah, bedanya angin muson barat itu bertiup sekitar bulan Oktober hingga ke bulan Maret yang basah sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Sedangkan untuk angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga sampai bulan September yang sifatnya kering sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu persebaran flora dan fauna yang dilihat dari kondisi alam yang ada di Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya keberagaman alam yang ada di Indonesia jika dilihat dari persebaran flora dan fauna terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di daerah tropis, mengakibatkan suburnya berbagai jenis spesies tanaman dan keberadaan hutan hujan tropis yang subur, merupakan surga bagi aneka satwa yang terdiri dari berbagai jenis spesies hewan. Makanya Indonesia jika dilihat dari persebaran flora dan fauna sangat memiliki berbagai jenis spesies baik itu flora maupun fauna. Baiklah anak-anak, kita lihat dari persebaran flora di Indonesia. Flora sering diartikan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan atau semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu daerah pada zaman tertentu. Berikut akan Bapak jelaskan persebaran flora yang ada di Indonesia. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari flora bagian wilayah barat, yaitu ialah bunga bangkai atau bunga rafflesia. Untuk selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh flora bagian tengah. Apa contohnya? Ialah pohon cemara dan pohon pinus. Untuk contoh yang berikutnya ialah merupakan contoh flora bagian timur. Contohnya ialah pohon matoa dan pohon sagu. Selain dari persebaran flora, Indonesia juga terdapat persebaran fauna di Indonesia. Fauna sering diartikan sebagai dunia hewan. Dilihat dari luas wilayah dan sejarah geologi yang panjang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan fauna yang sangat beragam. Berdasarkan penelitian, ada 17% jenis burung yang ada di dunia, 16% jenis reptil yang ada di dunia, 12% jenis mamalia yang ada di dunia. Itu belum termasuk jenis fauna-fauna endemik. Nah, berikut perhatikan gambar-gambar dari persebaran fauna di 3 wilayah. Yang pertama ialah wilayah bagian barat, yang kedua ialah wilayah bagian tengah, dan yang ketiga ialah persebaran fauna di wilayah bagian timur. Perhatikan gambar berikut. Ada gajah, harimau, banteng, badak bercula 1. Ini merupakan contoh dari persebaran fauna bagian wilayah barat atau disebut jenis fauna asiatis. Nah, itu merupakan beberapa contoh yang bisa Bapak simpulkan kepada anak-anak sekalian, contoh dari fauna bagian barat. Sedangkan seperti burung maleo, ikan banggai merupakan contoh fauna bagian tengah atau sering disebut jenis fauna peralihan. Untuk gambar yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Ada walabi, landak irian, burung cendrawasih, dan burung nuri. Ini merupakan contoh dari jenis fauna bagian timur atau jenis fauna australis. Demikianlah video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi di atas, anak-anakku bisa memahami dan mengerti apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, untuk pengetahuan bagi anak-anakku sekalian, apa yang Bapak sampaikan di atas tadi ialah gambaran kecil dari
keberadaan atau kondisi atau keberagaman dari aneka-aneka baik itu flora, fauna yang ada di Indonesia serta pegunungan-pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan serta keadaan alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Bapak akhiri dan Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, untuk sekali lagi Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian, tetap ikuti protokol kesehatan. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, kalau keluar rumah tetap gunakan masker. Nah, seperti ini. Nah, gunakan masker. Lalu sering-sering mencuci tangan, banyak-banyak mengonsumsi buah-buahan, banyak-banyak memakan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Biar anak-anakku semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, ya. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.